Selamat sore para pemirsa seluruh rakyat bangsa Papua di mana saja Anda berada. Hari ini KNPB secara organisasi mau menyampaikan soal keputusan KTT MSG. Terhubung dengan posisi Jual MWP hasil KTT dari tanggal 19 sampai 24 Agustus tahun 2023. Pertama itu kami KNPB secara organisasi sebagai media rakyat bangsa Papua menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang terus mendukung KTT MSG dengan doa, aksi. Dari sejak 2014 kami berjuang untuk menjadi anggota tetap MSG. Untuk mempertahankan Jual MWP menjadi anggota tetap MSG itu kita sudah bayar harga yang lunas, kemudian kita sudah bayar harga nyawa, tenaga, waktu, semua kita korbankan. Dari pengorbanan kita itu kita sudah diterima sebagai observer, itu artinya satu langkah maju. Satu langkah maju yang kita capai dalam perjuangan panjang selama 60 tahun bangsa Papua dijajah oleh kolonial Indonesia setelah koloni Belanda meninggalkan bangsa ini ataupun menyerahkan Papua kepada Indonesia sebagai orang tua diri. Jadi hari ini KNPB secara organisasi menyampaikan terima kasih kepada rakyat karena perjuangan kita bukan menjadi anggota tetap, tapi perjuangan kita itu bagaimana kita ada di dalam forum Melanesia Spirit Group supaya suara kami itu perlu didengar oleh negara-negara Kepulauan Pasifik ini supaya bisa dibawa oleh negara-negara Melanesia, terutama Papua Nugini, Solomon Island, Fiji, dan Vanuatu. Sehingga hari ini KNPB secara organisasi mau kasih tahu bahwa dalam pandangan hari ini itu yang kita berpikir bahwa kita harus full member baru merdeka. Tidak. Full member itu bagian dari proses perjuangan dan tahapan yang kita perlu capai. Kemudian dalam kapasitas kita diterima sebagai full member, kemudian kita memperjuangkan lobby-lobby internasional. Karena perjuangan bangsa Papua itu perjuangan politik dan perjuangan hukum. Jadi kita harus perlu identifikasi persoalan Papua, terutama itu persoalan Papua itu adalah persoalan hukum dan persoalan politik. Karena secara politik kami sudah diberi pengakuan oleh Belanda pada tahun 1961 di West Papua. Kemudian hari ini kita perlu mendapat pengakuan secara hukum. Makanya KNPB bilang bahwa untuk menyelesaikan konflik di Papua, kasus di Papua itu adalah jalur hukum dan jalur politik. Jalur hukum itu harus kita tempuh melalui International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Karena kasus Papua itu sudah di bawah hukum jurisdiksi hukum internasional, di bawah pengawasan Sekjen PBB, karena kami diikat dengan Perjanjian New Agreement, Roma Agreement, sehingga itu perlu ditinjau kembali di bawah pengawasan jurisdiksi hukum internasional. Kita tidak bisa pakai kasus hukum Indonesia karena Indonesia ada di Papua itu adalah ilegal. Nah, yang berikut adalah politik itu didorong oleh dalam negeri. Jadi politik itu tidak bisa lahir di luar negeri. Keputusan politik tidak bisa diambil oleh misalnya para diplomat di luar negeri. Tapi keputusan politik itu dilahirkan oleh rakyat Papua dan para diplomat hanya mendorong apa yang menjadi keputusan keputusan politik tertinggi rakyat bangsa Papua dan pemimpin di dalam negeri. Tidak bisa melahirkan keputusan politik itu oleh pemimpin di luar negeri, karena diplomat di luar negeri itu adalah dia punya tugas adalah lobby untuk meyakinkan apa yang menjadi keputusan rakyat bangsa Papua. Ini soal-soal yang perlu dipahami oleh rakyat Papua di mana saja Anda berada. Jadi kita tidak boleh lagi tertipu dengan bahasa
mimpi-mimpi hayal-hayal. Ini Papua Merdeka itu bukan karena mimpi-mimpi hayal-hayal baru kita berjuang, tidak. Papua Merdeka itu kita berjuang karena realita penindasan yang kita hadapi selama ini ketika kolonial Indonesia menduduki pulau ini. Jadi KNPB itu selalu bicara atas dasar realitas penindasan di Papua. Sehingga hari ini dalam KTT Juel itu, KTT MSK itu mereka hanya memutuskan dua hal penting dan itu menjadi keputusan deklarasi utama oleh pemimpin negara-negara Melanesia. Pertama itu soal gangguan global iklim. Mereka bicara soal iklim. Jadi artinya bahwa kawasan Pasifik ini salah satu perebutan wilayah berhubung dengan iklim. Sehingga mereka mendeklarasikan soal itu. Yang berikut itu adalah soal di Natuna. Bagaimana Indonesia dengan Vanuatu menjadi Australia menjadi persoalan, sehingga itu menjadi deklarasi utama dengan dalam keputusan ini. Tetapi nasib bangsa Papua itu tidak dijelaskan dalam pengumuman para menteri negara. Itu mereka belum jelaskan status Papua itu sebagai apa. Tapi saya pikir itu berita Jubi itu sudah jelas bahwa MSK tetap mempertahankan Juel MWP sebagai observer, dan mereka tidak menerima kami sebagai anggota tetap MSK. Saya pikir bagian ini perlu kita pahami bahwa negara-negara di kawasan Pasifik ini adalah negara yang sudah merdeka dan mereka memahami aturan hubungan bilateral antara negara-negara, sehingga negara-negara ini mereka juga melihat bahwa dinamika internal persoalan di Papua sendiri itu juga mereka lihat. Kemudian dengan pertimbangan ini kami tetap dipertahankan sebagai observer. Jadi rakyat Papua kami mau sampaikan bahwa hari ini keputusan MSK itu Juel MWP tetap sebagai anggota tetapi sebagai observer atau peninjau tetap dipertahankan. Saya pikir peninjau itu sudah diterima dan kami posisi ada di situ. Sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah peran aktif daripada para diplomat bangsa Papua yang ada di luar negeri. Punya tanggung jawab, posisi Juel sebagai observer itu saya pikir itu posisi legal dan saya pikir punya ruang besar sekali. Tinggal kembali para diplomat yang ada di luar negeri, teman-teman Beni, Oto, Jakub Rumbiak, sejumlah para aktivis ataupun diplomat yang ada di belahan benua Afrika, Pasifik, Australia, Eropa, itu manfaatkan ruang ini kemudian bagaimana meyakinkan negara untuk bawa persoalan Papua ke tingkat internasional. Jadi saya pikir ruang yang diberikan oleh MSK memberikan pengakuan terhadap bangsa Papua sebagai observer. Saya pikir ini satu kemajuan, satu poin yang kita dapatkan. Sehingga dengan poin ini, momen ini, ruang ini, diplomat gunakan ini baik untuk bagaimana meyakinkan negara-negara. Saya pikir itu di 2017 itu negara-negara Melanesia ini, Pasifik ini mereka memberikan penjelasan sangat memuaskan di KTT itu. Mereka bilang bahwa target kita bangsa Papua harus lobby negara supaya go UN. Jadi hari ini diplomat tidak bisa urus politik dalam negeri. Urusan dalam negeri berhubung dengan keputusan politik tertinggi itu adalah di dalam negeri. Sehingga para diplomat tidak berurusan lagi dengan keputusan politik dalam negeri. Jadi saya pikir para diplomat hari ini itu fokus untuk bagaimana lobby negara-negara supaya kita bisa mendapat dukungan dari negara-negara kemudian mengamankan resolusi di UN itu bagaimana. Resolusi di Dewan HAM PBB itu bagaimana. Resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk melihat situasi hari ini. Papua hari ini kan wilayah konflik. Ini kemarin dalam pidato mewakili Juel MWP itu dia sampaikan pengungsi di mana-mana. Pengungsi itu disebabkan oleh siapa? Hari ini adalah wilayah Papua itu adalah konflik bersenjata. Kita semua tahu ya, konflik bersenjata ini siapa dengan siapa, terutama itu kan TPNPB dengan tentara Indonesia, mengakibatkan pengungsi di mana-mana
korban perjatuhan rakyat Papua di mana-mana. Saya pikir itu, sehingga target kita hari ini itu adalah pertama, bagaimana posisi kita sebagai observer di Jualan-BP itu lobby negara untuk persoalan hukum, bagaimana persoalan politik, bagaimana ini yang perlu dikerjakan oleh diplomat. Tidak perlu diplomat intervensi kerja-kerja organisasi di dalam negeri berhubung dengan siapa yang jadi presiden. Saya pikir itu gambaran presiden-presiden itu sudah dilakukan oleh para pendahulu kami sampai dengan hari ini. Sebenarnya negara-negara merdeka ini sedang tertawa kita, tapi kita yang membodohi atau kita sedang menunjukkan kebodohan kita kepada negara-negara merdeka. Sebenarnya kita tidak bisa mendikte negara merdeka. Ini yang perlu dipahami oleh para pejuang, sehingga tidak boleh lagi kita yang dikte mereka yang negara-negara merdeka, tapi bagaimana kita ikuti arahan negara merdeka, kemudian kita harus maju memenangkan resolusi di UN. Itu yang paling penting hari ini. Yang berikut, kami juga apresiasi bahwa Beni dan teman-teman sudah selama bisa bilang 5 tahun mereka kerja. Hasil akhir kita capai hari ini. Jadi artinya bahwa kita akui, itu artinya bahwa upaya yang selama ini dikerjakan oleh Tuan Beni dan teman-teman sebagai badan pengurus Jualan-BP, hasilnya hari ini kita lihat. Artinya itu pencapaian yang kita capai di MSK, itu hari ini kita sudah lihat ini. Jadi artinya bahwa rakyat juga jangan pikir bahwa Beni gagal, tapi artinya kemajuan yang kita capai hari ini kita lihat sendiri di situ. Artinya kita apresiasi teman-teman di Jualan-BP. Akhirnya selama 5 tahun kita kerja, hari ini hasil kita lihat sendiri di KTT MSK secara resmi hari ini. Kami beri apresiasi. Kami juga menghormati keputusan negara-negara Melanesia. Secara resmi mereka memutuskan bahwa Papua tetap dipertahankan sebagai observer. Saya pikir itu negara merdeka, mereka punya pertimbangan banyak hal sehingga mereka tetap mempertahankan bangsa Papua sebagai wadah observer. Itu artinya kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh patah hati, patah semangat, tapi kita terus konsisten memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri. Dan soal yang berikut itu adalah perjuangan tidak ada di luar negeri. Perjuangan Papua Merdeka tidak ada di luar negeri. Mulai hari ini kami melihat dinamika seperti ini, segera lakukan mobilisasi umum, konsolidasi umum di seluruh teritori West Papua. Karena kita akan menentukan kita menang atau tidak itu ada di dalam negeri West Papua. Karena yang menghadapi sistem kolonialisme, penindasan, sejumlah hal kami yang hadapi adalah di dalam negeri. Sehingga seluruh rakyat bangsa Papua mulai hari ini tidak boleh kantungkan harapan kepada Amerika, kepada Inggris, kepada Belanda, kepada PBB, kepada siapapun di internasional. Karena internasional itu mereka hanya penyambung lidah karena situasi Papua. PBB bisa hadir di Papua ketika situasi mendesak. Saya pikir kita selalu bilang 3 hal paling penting. Bagaimana human crisis, development crisis, kemudian ekonomi krisis. 3 ini terjadi di Papua, PBB sekalipun dia bisa hadir. Yang berikut kita perlu perhatikan adalah Amerika, Inggris, Belanda, Jerman, Cina, Rusia, semua punya piring makan bersama Indonesia lebih aman daripada Papua. Jadi ketika kita berdiplomasi di internasional, tapi selama mereka rasa bahwa bersama Indonesia mereka punya kepentingannya lebih aman, mereka tidak akan kompromi dengan kita. Jadi hari ini kita berpikir bahwa kenapa KNPB Serukan Perjuangan ada di dalam negeri? Karena semua punya kepentingan, semua orang punya kepentingan ada di Papua. Negara-negara yang ada di luar negeri sana punya saham, semua ada di Papua. Ketika kita situasi Papua akan menentukan, sekalipun Amerika hari ini dia malas tahu dengan kami, ketika situasi Papua berubah, dia bilang saya siap mendukung Papua merdeka. Itu situasi yang akan terjadi. Kalau kita hanya kantungkan harapan, mimpi, ilusi semua kepada internasional, itu kita tidak akan mendapatkan kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu tidak akan diberikan karena rasa sayang, rasa kasihan karena orang Melanesia, orang kulit hitam, orang keriting. Ini bukan urusan kasih sayang, tidak. Ini urusan kepentingan politik ekonomi.
negara-negara Melanesia ini dong punya kepentingan ekonomi politik, sehingga kita harus mainkan peran ini, diplomasi harus mainkan peran ini. Amerika sekalipun dia punya kepentingan ekonomi politik besar dengan Indonesia, sehingga hari ini dia hanya bicara dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Ya, negara-negara Eropa itu kan negara maju, negara bersemakmuran, pasti mereka akan bicara soal kemanusiaan. Tetapi tindakan tegas melihat situasi Papua ketika kita ciptakan situasi di Papua. Itu yang saya pikir paling penting bagi bangsa Papua. Jadi hari ini tidak boleh rakyat Papua putus asa, frustrasi dengan posisi kita tidak diterima sebagai anggota MSG, tetapi kami tetap konsisten bahwa kami sudah mendapat pengakuan posisi orang West Papua di Rumah Melanesia dengan posisi observer. Itu satu kemajuan yang kita capai. Paling penting artinya kita tentukan perjuangan Papua merdeka itu ada di dalam negeri. Tidak ada di luar negeri. Tidak ada di Amerika. Saya tegas lagi bahwa Papua merdeka bukan ada di luar negeri. Dalam negeri. Yang akan menentukan arah pembebasan rakyat bangsa Papua itu di negeri revolusi West Papua. Kemudian yang kami mau sampaikan lagi bahwa ini artinya KTT MSG telah selesai, tapi kami juga berharap supaya teman-teman di KTT Jual hari ini bisa dorong secara baik, kemudian sejumlah hal dinamika yang berkembang di internal semua itu bisa terkonsolidasi di dalam KTT ini. Semua diplomat di luar negeri bersatu sebagai diplomat, tidak lagi sebagai presiden, tidak lagi sebagai ini, sebagai itu, tidak. Kami orang Papua berharap supaya mereka itu hanya menjadi penyambung lidah. Mereka harus mendukung apa yang menjadi keputusan di dalam negeri, situasi di dalam negeri, pengungsi di mana-mana. Itu tanggung jawab mereka sampaikan kepada negara-negara anggota PBB untuk menjadi perhatian kemudian kita memenangkan resolusi di UN itu bagaimana. Target ini yang perlu dikerjakan oleh diplomat. Tidak bisa lagi intervensi keputusan organisasi di dalam negeri. Itu yang kami garis bawahi. Akhir dari pembicaraan ini, hal yang paling penting juga bahwa rakyat tidak boleh pesimis, kita tetap optimis bahwa Papua merdeka itu ada di dalam negeri. Kita yang akan menentukan arah dan langkah Indonesia keluar dari sini atau tidak itu ada di pundak kita. Bukan Amerika, bukan Inggris, bukan Belanda, bukan siapa-siapa. Kami orang Papua yang akan menentukan, sehingga rakyat mulai hari ini tuh mempersiapkan diri, terkonsolidasi. Jangan kita buang harapan kepada negara-negara lain. Kita harus mempersiapkan diri untuk maju dalam menuju pembebasan nasional itu bagaimana. Persatuan penting, dinamika di internal itu tidak ada yang luar biasa, itu biasa. Ini bagian dari otokritik bagi setiap pejuang untuk mengevaluasi diri bahwa setiap langkah kita itu ada kritik yang menjadi hambatan, sehingga perlu dibenahi kemudian melangkah bersama itu bagaimana. Itu catatan penting dari kami. Mungkin itu yang berikut kami juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman KNPB secara organisasi selalu tunduk di bawah keputusan yang dilahirkan organisasi secara kolektif. 33 KNPB tanpa 2 konsulat selalu konsisten. Kami tidak keluar. Kemudian saya pikir juga KNPB selalu mendukung Jual MUP sebagai wadah koordinatif. Jadi kami juga dalam pesan terakhir ini, dalam semangat KTT Jual kembalikan kepada roh awal, yaitu mempertahankan Jual sebagai wadah koordinatif tanpa kepentingan apapun, tidak juga trias politika, tidak juga pemerintahan sementara. Penegasan kami kembali mempertahankan Jual sebagai wadah koordinatif karena itu adalah semangat nasionalisme bangsa Papua lahir dari semangat itu. Saya pikir itu, dan berfungsi sebagai diplomat di luar negeri melobi apa yang menjadi kebutuhan orang Papua di dalam negeri. Mungkin itu saya sampaikan terima kasih, selamat sore. Kurang lebih berhubung dengan penjelasan itu. Kemudian terakhir soal hasil orang Papua jadi anggota itu sudah sampaikan bahwa tetap mereka akan mempertahankan kami sebagai observer, dan satu komunike poin ke-14 itu mereka jelaskan bahwa mereka tetap mendukung desakan Pacific Island Forum yang lalu, juga keputusan MSK yang lalu, bahwa mereka mendesak Indonesia ataupun meminta kepada Indonesia izinkan Komisi HAM Papua harus masuk ke Papua. Ya, Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB untuk masuk ke Papua. Jadi
setelah keputusan MSK ini, MSK memberi kesempatan kepada Indonesia selama 1 tahun. Apa yang menjadi keputusan MSK itu, Indonesia sebagai anggota asosiasi member di MSK akan laksanakan atau tidak kembali kepada keputusan, dan itu merupakan keputusan bersama termasuk Indonesia, orang Papua yang sebagai observer, kemudian 5 anggota negara resmi sebagai anggota MSK. Mungkin itu, terima kasih, selamat sore atas perhatian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Papua merdeka.